Aku tak menyangka di malam takbiran ini aku justru melihat ibuku dalam keadaan sangat menyedihkan. Episode 2. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak segera dilunasi, rumah ibu akan disita. Ulang Mbak Laras dengan nada penuh tekanan. Aku terkejut, seperti tersambar petir di siang bolong. Kejutan apa lagi ini? Aku menatap Mbak Laras, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Rasanya tidak masuk akal. Rumah ibu akan disita? Bagaimana mungkin? Rumah ibu akan disita? Ulangku dengan suara bergetar. Aku merasakan dada ini sesak. Nafasku tersengal. Seakan udara di sekelilingku tiba-tiba menghilang. Rumah yang kini ditempati ibu adalah satu-satunya peninggalan almarhum bapak. Rumah yang penuh kenangan. Tempat bapak dan ibu menanamkan kasih sayang mereka kepada kami. Bagaimana bisa rumah itu akan hilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa, Mbak? Kenapa bisa seperti ini? Tanyaku hampir berbisik. Mbak Laras menghela nafas berat. Tatapannya menghindar, seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Mas Wisnu berhutang banyak, Fitri, dan dia menjaminkan rumah itu ke rentenir. Kalau kita tidak segera melunasinya, dalam beberapa hari rumah itu akan diambil. Hatiku semakin mencelos. Kakiku seketika lemas. Hampir saja aku terjatuh jika tidak berpegangan pada lengan kursi di sampingku. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Mas Wisnu, kakakku sendiri, tega melakukan ini? Menggadaikan rumah ibu tanpa sepengetahuan kami. Apa yang sebenarnya ia lakukan dengan uang sebanyak itu? Mbak, ini tidak mungkin. Kenapa Mas Wisnu sampai berhutang sebesar itu? Uang itu untuk apa, Mbak? Tanyaku dengan suara bergetar. Mbak Laras menggigit bibirnya. Ada keraguan dalam ekspresinya. Sebelum akhirnya ia berkata lirih. Aku juga tidak tahu semuanya, Fitri. Tapi Mas Wisnu bilang, dia terpaksa melakukannya. Bisnisnya gagal. Dia terlilit hutang di mana-mana. Lalu dia nekat meminjam uang ke rentenir. Berharap bisa menutup hutang sebelumnya, tapi justru bunganya mencekik. Sekarang semua ini semakin buruk. Tanganku mengepal. Dada ini rasanya ingin meledak. Ada rasa marah, kecewa, sedih dan bingung dalam satu waktu. Bagaimana bisa Mas Wisnu melakukan ini tanpa memberitahu kami? Kenapa ia begitu gegabah? Aku merasakan pandanganku mulai pudar. Semua terasa kabur. Kepalaku mendadak berat. Ada rasa sesak yang semakin menekan dadaku. Sebelum aku sempat berkata lagi, semuanya berubah menjadi gelap. Aroma kayu putih yang menyengat perlahan menarik kesadaranku kembali. Rumah ibu, rumah ibu. Gumamku lirih, seakan kata-kata itu bisa menghentikan kenyataan buruk yang baru saja aku dengar. Tenang, Bun, nanti kita pikirkan jalan keluarnya sama-sama. Suara Mas Ilham terdengar lembut di telingaku. Aku membuka mata perlahan. Sinar lampu kamar membuatku sedikit menyipitkan mata. Saat pandanganku mulai jelas, aku melihat wajah Mas Ilham yang penuh kekhawatiran. Mbak Laras di mana ya? Tanyaku dengan suara serak. Ayah tinggalkan dia di ruang tamu. Jawabnya sambil mengusap-ngusap punggung tanganku dengan lembut. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar ini. Kamar yang dulu adalah kamarku saat masih kecil. Tempat yang penuh kenangan. Hatiku semakin perih membayangkan jika rumah ini benar-benar akan hilang. Air mataku kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Sabar, Bun.
Pasti ada jalan keluarnya. Hibur Mas Ilham dengan nada menenangkan. Aku menoleh, menatapnya dengan mata penuh keputusasaan. Tapi bagaimana ya? Kita butuh ratusan juta. Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Mas Ilham terdiam sejenak. Aku tahu dia juga sedang berpikir keras. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara kecil terdengar dari ambang pintu. Bunda kenapa? Kenapa Bunda pingsan tadi? Tanya Dava dengan wajah cemas. Aku tersentak. Dengan cepat aku menghapus air mataku dan berusaha tersenyum. Bunda nggak apa-apa sayang. Dava berjalan mendekat lalu memelukku dengan erat. Aku bisa merasakan tubuh kecilnya sedikit gemetar. Aku sedih lihat Bunda sakit, ucapnya dengan suara lirih. Hatiku semakin perih. Anak sekecil ini bahkan bisa merasakan kesedihanku. Aku mengelus rambutnya yang hitam legam, lalu mencium puncak kepalanya beberapa kali. Sayangnya Bunda, terima kasih ya sudah perhatian ke Bunda, bisikku lembut. Dava mengangguk kecil. Pelukannya semakin erat. Hari raya tahun ini terasa begitu berat bagiku. Kejutan demi kejutan datang bertubi-tubi. Dan yang lebih menyakitkan, semua ini berasal dari keluargaku sendiri. Entah untuk apa Mas Wisnu berhutang sebanyak itu. Entah bagaimana dia bisa tega menggadaikan rumah yang menjadi tempat berteduh ibu selama ini. Aku menutup mata, menenangkan hatiku yang berkecamuk. Sekarang Bunda istirahat dulu ya. Titah Mas Ilham dengan lembut. Aku menatapnya penuh tanya saat melihatnya bangkit berdiri. Ayah mau kemana? Ada yang harus ayah urus, Bun. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Mas Ilham sudah melangkah pergi setelah mengucapkan salam. Dava masih terus menempel di dadaku, seolah takut aku akan menghilang. Aku menghela nafas dalam. Aku harus kuat. Aku harus mencari solusi. Dava pengen makan bakso, nak? Tanyaku mencoba menghiburnya. Dava menjauhkan tubuhnya, menatapku dengan mata berbinar. Tapi kita ajak nenek juga ya, Bun? Aku tersenyum. Pasti dong, sayang. Ya sudah, aku mau ke kamar nenek dulu, Bun. Aku mengangguk, melihatnya berlari kecil keluar kamar. Segera aku beranjak menuju kamar mandi. Aku ingin membasuh wajahku agar tidak terlihat sembab. Aku tidak ingin ibu semakin khawatir melihat keadaanku. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Hari ini benar-benar hari yang sulit. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan rumah ini. Dan aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mas Wisnu sehingga tega mempertaruhkan rumah satu-satunya peninggalan Bapak. Selesai membasuh wajah, aku pergi ke kamar ibu menyusul Dava. Dadaku masih terasa sesak dengan kenyataan yang baru saja aku terima. Aku berusaha keras untuk menatap pikiranku agar tidak semakin kacau di depan Dava dan ibu. Sesampainya di kamar, aku melihat Dava tengah duduk di sisi neneknya, mengabarkan jika kami akan pergi mencari bakso. Ibu mengelus kepala Dava dengan penuh kasih sayang. Namun aku bisa melihat ada kegelisahan di matanya. Apakah ibu masih berpikir soal rumah ini? Aku yakin, sebesar apapun beliau berusaha menutupi rasa sakitnya, aku tahu hati beliau pasti hancur. Beruntung di sekitar rumah ibu banyak yang menjual bakso ataupun mie ayam. Kami memutuskan untuk membeli di warung bakso yang paling dekat dari rumah. Warung yang sederhana, hanya berupa tenda terpal yang ditopang beberapa tiang besi. Di bawahnya ada beberapa kursi plastik dengan meja panjang yang nampak agak usang. Aroma kaldu sapi yang kuat menyeruak, menggoda selera makan. Namun ketika kami hendak mendekat, langkahku terhenti karena sebuah suara. Aku bingung, Mbak. Aku nggak tega membohongi Safitri dan suaminya.
Mereka sudah terlalu baik padaku. Aku tersentak. Seseorang yang berada di dalam warung menyebut namaku. Suaranya terasa tidak asing di telingaku. Ya kamu jujur saja sama mereka. Apa susahnya sih? Balas suara lain, seorang wanita. Susah, Mbak, karena aku kepalang buntu. Mbak kan tahu aku ini janda. Janda? Jantungku berdetak lebih cepat. Itu kan suara Mbak Rita. Bun, ayo. Aku sudah lapar. Rengek Dava menarik lenganku. Namun aku masih terpaku. Suara-suara di dalam warung mendadak hening. Apakah mereka menyadari kehadiranku? Tanpa berpikir panjang, aku melangkah masuk ke dalam warung. Mbak Rita? Seruku tanpa bisa menahan keterkejutanku. Orang yang kusebut itu tergeragap. Wajahnya seketika pucat, seolah baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang salah. Matanya membesar, tangannya sedikit gemetar. Apa yang Mbak Rita maksud dengan sudah membohongi aku dan Mas Ilham? Todongku langsung, tanpa basa-basi. Mbak Rita membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Safitri? Ia nampak gelagapan. Matanya beralih ke wanita lain yang duduk bersamanya. Jawab, Mbak. Desaku lebih keras. Mbak Rita semakin panik. Matanya bergerak gelisah, seolah mencari jalan keluar. Aku nggak ngerti yang kamu maksud. Kilahnya akhirnya. Suaranya bergetar. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat. Aku ini nggak tuli, Mbak. Jelas-jelas aku dengar Mbak Rita menyebut namaku dan Mas Ilham. Apa yang Mbak sembunyikan dari kami? Mbak Rita mengalihkan pandangannya ke arah lain, menghindari tatapanku. Aku menarik nafas panjang, mencoba menahan emosi yang meluap-luap dalam dadaku. Aku tidak boleh gegabah, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Dava sama nenek tunggu di sini dulu ya, ujarku dengan lembut, menepuk pundak anakku. Dava mengangguk patuh. Aku kemudian menoleh ke arah pemilik warung. Mbak, tolong buatkan 3 bungkus bakso ya. Polosan dan sambalnya dipisah. Setelah itu tanpa menunggu lebih lama, aku menarik tangan Mbak Rita dan membawanya keluar dari warung. Sekarang jelaskan, Mbak. Perintahku dengan suara rendah namun tegas. Mbak Rita tetap diam. Matanya menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Sepertinya dia sedang berjuang melawan kegelisahan dalam dirinya. Aku menghembuskan nafas keras. Sungguh jika aku mendengar kebohongan Mbak dari orang lain, aku tidak akan mengampuni Mbak. Mbak Rita menelan ludah. Nafasnya terdengar berat. Baik, Safitri, aku akan berkata jujur, ucapnya akhirnya. Dia menarik nafas dalam beberapa kali, seakan sedang berusaha mengumpulkan keberanian. Sebenarnya, Lara sudah menggadaikan rumah ibu kepada rentenir Safitri, katanya dengan suara nyaris berbisik. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Aku sudah tahu, Mbak. Jawabku datar. Mbak Rita nampak terkejut. Sudah tahu? Mbak Laras yang memberitahu kami kalau rumah ibu sudah digadaikan oleh Mas Wisnu. Mbak Rita menggeleng cepat. Bukan Safitri, bukan Mas Wisnu yang melakukan itu, tapi Laras. Aku mengerutkan kening. Apa maksud Mbak? Mbak Rita menelan ludah sebelum melanjutkan. Aku melihat sendiri, 1 tahun yang lalu, Laras memaksa ibu untuk cap jempol surat perjanjian pinjaman dengan rumah ibu sebagai jaminannya. Ibu menolak. Tapi Laras terus memaksa sampai akhirnya ibu tidak punya pilihan lain. Dik, rasanya tubuhku seperti tersambar petir. Panas, terbakar oleh kemarahan yang tiba-tiba membuncah. Aku mencengkram lengan Mbak Rita dengan kuat. Mas Wisnu tahu soal ini? Tanyaku, suaraku bergetar menahan emosi. Mbak Rita menggeleng. Tidak, aku rasa dia sama sekali tidak tahu. Dadaku naik turun, nafasku mulai tidak beraturan. Kenapa Mbak nggak langsung bilang ke aku?
Kenapa baru sekarang? Tanyaku penuh tuntutan. Aku mengguncang-guncangkan bahunya, berusaha mencari jawaban yang bisa sedikit meredakan kekacauan dalam pikiranku. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Mbak Rita menghela nafas panjang. Laras mengancamku. Dia bilang kalau aku bicara ke siapapun, dia akan membuat hidupku semakin sulit. Dia juga memberiku uang sebagai imbalan untuk tutup mulut. Pengakuan itu terasa seperti pukulan keras di dadaku. Jadi selama ini, Mbak Laras tidak hanya mengkhianati keluarganya sendiri, tetapi juga menyuap orang-orang di sekitarnya agar tetap bungkam. Aku memejamkan mata erat-erat, mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana bisa saudara sendiri melakukan hal sekejam itu? Aku mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak melampiaskan amarahku saat ini juga. Mbak Laras, bagaimana mungkin kamu tega melakukan ini, Mbak? Lirihku nyaris tak terdengar, masih tidak percaya teganya Mbak Laras melakukan ini kepadaku. Hari raya yang sebenarnya penuh kebahagiaan, kini terasa begitu menyesakan. Sebuah pengkhianatan dari saudaraku sendiri telah menghancurkan segalanya. Kalian berdua sungguh tega, Mbak, umpatku. Suaraku bergetar oleh amarah dan kekecewaan yang membuncah di dadaku. Aku sudah tidak kuat lagi berhadapan dengan Mbak Rita. Jika aku tetap di sini, aku takut tidak bisa menahan emosiku lebih lama. Sebelum aku benar-benar lepas kendali dan meluapkan amarahku kepada Mbak Rita, aku memutuskan untuk masuk ke dalam warung, mencoba mencari ketenangan sejenak. Safitri, tunggu! Teriak Mbak Rita, suaranya penuh kepanikan. Aku tetap melangkah, pura-pura tidak mendengar. Namun Mbak Rita tidak menyerah. Dia berusaha mengejar dan meraih tanganku, tapi dengan kasar aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku, Mbak. Aku sudah muak. Suaraku meninggi, membuat beberapa pelanggan di warung menoleh ke arah kami. Mbak Rita tertegun. Mungkin tidak menyangka aku akan bereaksi seperti ini. Aku menatapnya tajam, nafasku memburu, sementara tangan yang tadi dia cengkram masih terasa panas akibat kemarahan yang menyala di dalam diriku. Aku bergegas menuju kasir. Berapa totalnya, Mbak? Tanya aku kepada pemilik warung yang nampak sedikit canggung menyaksikan pertengkaranku dan Mbak Rita tadi. 45.000, Mbak. Jawabnya hati-hati. Aku segera mengeluarkan uang pecahan 50.000 dari dalam dompetku dan menyerahkannya tanpa menunggu kembalian. Aku hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Ayo Bu, ayo Dava, ajakku cepat. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi oleh perkataan Mbak Rita. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Mbak Laras dan Mbak Rita begitu tega kepada keluargaku. Sejak kapan mereka berubah menjadi orang yang begitu dingin dan tak berperasaan? Aku kembali mengingat-ingat semua waktu yang telah lalu. Mencari celah, kemungkinan bahwa aku pernah melakukan sesuatu yang menyakiti mereka. Namun nihil, sejauh yang aku ingat, hubungan kami baik-baik saja. Bahkan aku sering membantu mereka ketika mereka membutuhkan. Seperti Mbak Rita, yang sesekali meminjam uang untuk membayar sekolah anaknya jika aku sedang berkunjung di rumah ibu. Aku tidak pernah perhitungan. Aku menganggapnya sebagai keluarga yang harus selalu dibantu. Astagfirullah, bisikku, berusaha meredam kekesalan yang semakin menggunung di hatiku. Bunda kenapa? Tanya Dava, menatapku dengan mata polosnya. Gak apa-apa sayang, jawabku, berusaha tersenyum meskipun dadaku terasa sesak. Sekuat tenaga aku menahan air mataku agar tidak jatuh di hadapan Dava. Tak terasa, kini kami telah sampai di rumah. Dava nampak begitu gembira menikmati semangkuk bakso kesukaannya. Namun aku dan ibu justru kehilangan selera. Ibu nampak malas mengunyah setiap potongan kecil bakso yang aku suapkan ke mulutnya. Baru beberapa suapan, beliau sudah enggan membuka mulut lagi. Ibu sudah kenyang? Tanyaku lirih. Ibu mengangguk lemah.
Aku mengambil mangkok sisa bakso milik ibu dan mulai memakannya. Biarlah jatahku nanti saja. Tiba-tiba terdengar suara salam dari luar rumah. Assalamualaikum. Sepertinya itu Mas Ilham telah kembali. Waalaikumsalam, jawabku sambil bangkit. Aku membuka pintu dan mendapati suamiku berdiri di depan rumah dengan raut wajah yang lelah, tetapi masih menyunggingkan senyuman tipis. Dava mana, Bun? Tanyanya, menatapku penuh selidik. Di dalam ya, jawabku singkat. Saat Mas Ilham hendak masuk dan menghampiri Dava, aku segera menarik lengannya. Dia menoleh ke arahku, keningnya berkerut. Kenapa, Bun? Tanyanya penasaran. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha mencari cara yang tepat untuk mengungkapkan apa yang baru saja terjadi. Bunda mau bicara sebentar ya, ucapku lirih. Mas Ilham menggandeng tanganku menuju kursi di ruang tamu. Dia menepuk kursi di sebelahnya, menyuruhku untuk duduk. Sini, duduk di sini, Bun. Tanyanya dengan lembut. Aku menghela nafas berat sebelum akhirnya duduk di sebelahnya. Aku tahu ini bukan percakapan yang mudah. Ya, tadi Bunda ketemu sama Mbak Rita di warung bakso. Aduku mencoba menahan emosi. Mas Ilham menatapku tajam, menunggu kelanjutan ceritaku. Mbak Rita menceritakan kebohongan Mbak Laras. Lanjutku. Kedua alis Mas Ilham bertaut. Kebohongan Mbak Laras? Maksudnya apa, Bun? Aku menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, bukan Mas Wisnu yang menggadaikan rumah ibu, tapi Mbak Laras. Aku menceritakan semua yang dikatakan oleh Mbak Rita. Bagaimana selama ini aku dan Mas Ilham percaya bahwa yang menggadaikan rumah ibu adalah Mas Wisnu. Padahal kenyataannya Mbak Laraslah dalangnya. Ekspresi Mas Ilham berubah. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras, nafasnya terdengar kasar, menandakan amarah yang bergejolak dalam dirinya. Kita harus bikin perhitungan sama Mbak Laras, desisnya penuh emosi. Namun sebelum Mas Ilham sempat melanjutkan kalimatnya, suara ceria Dava tiba-tiba menginterupsi. Ayah, baksonya enak banget loh, seru Dava sambil berlari ke arah kami. Mas Ilham sejenak mencoba menenangkan diri dan tersenyum kecil pada putranya. Namun aku tahu pikirannya masih penuh dengan amarah yang tertahan. Ayah dibeliin enggak? Goda Mas Ilham. Enggak ya, jawab Dava sambil tertawa geli. Loh, kok gitu sih? Mas Ilham pura-pura cemberut. Kan ayah tadi pergi, jawab Dava dengan polos. Ya sisain sedikit dong buat ayah, protes Mas Ilham. Tanpa aba-aba, Mas Ilham mulai menggelitik perut Dava hingga bocah itu tergelak tawa. Aku tersenyum melihatnya, sedikit terhibur di tengah kekacauan yang tengah aku alami. Namun saat kehangatan itu hampir membuatku lupa sejenak dengan masalah, aku teringat sesuatu. Ayah tadi pergi kemana? Tanyaku tiba-tiba. Mas Ilham terdiam sesaat. Ekspresinya berubah. Dia terlihat bingung, seolah mencari jawaban. Nyari apa ya? Tanyaku lagi, semakin penasaran. Tanpa menjawab, Mas Ilham berdiri dan keluar rumah. Aku dan Dava saling bertatapan, lalu mengekorinya. Dia menuju mobil, membuka pintu dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Bawa apa sih ya? Tanyaku tak sabar. Mas Ilham tersenyum, lalu mengangkat sebuah kantong plastik bertulisan nama sebuah toko mainan terkenal. Kejutan, katanya penuh semangat. Dava melompat-lompat kegirangan. Di dalam kantong itu terdapat pesawat mainan dengan remote control yang sudah lama diinginkannya. Hadiah buat Dava, anak ayah yang paling baik, ujar Mas Ilham sambil menyerahkan mainan itu. Aku tersenyum, sedikit melupakan kekesalanku. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu pertarungan kami dengan Mbak Laras baru saja dimulai. Aku teringat dengan seporsi bakso milikku yang masih utuh,
Setelah menyiapkan baju ganti untuk Mas Ilham, aku segera mencari bungkus bakso untuk aku hangatkan lagi. Aku yakin bakso itu belum aku pindahkan ke meja makan di ruang tengah. Namun setelah beberapa saat mencari, aku tidak menemukannya. Meja sudah rapi, tidak ada tanda-tanda keberadaan bakso itu. Aku mengerit. Jangan-jangan aku keluar ke halaman depan, tempat Dava bermain dengan pesawat kontrolnya. Dava, lihat bakso punya bunda enggak? Tanyaku. Brak! Pesawat kontrol Dava jatuh menghantam tanah karena kehilangan kendali. Wajahnya langsung berubah tegang. Astagfirullah, gumamnya pelan. Maaf bun, baksonya aku makan semua tadi. Jawabnya lirih, matanya menghindari tatapanku. Aku menatapnya sejenak. Anak ini memang suka sekali dengan bakso. Aku menghela nafas, lalu tersenyum dan mengelus rambutnya. Oh, sudah Dava makan ya? Dava menatapku tak percaya. Bunda nggak marah kan? Aku menggeleng. Kenapa harus marah? Kalau baksonya nggak ada yang makan, Bunda malah sedih. Dava tersenyum lega, lalu memelukku dengan erat. Makasih ya bun. Aku terkekeh. Main lagi sana, tapi jangan jauh-jauh ya. Aku kembali ke dalam rumah. Ibu masih terlelap di kamarnya. Sementara Mas Ilham belum selesai mandi. Aku berjalan ke kamar sendiri, lalu merebahkan tubuhku di atas kasur. Lelah ini rasanya sudah menumpuk. Masalah yang datang bertubi-tubi benar-benar telah menguras emosiku. Sepertinya sabar saja tidak cukup. Aku harus segera mencari jalan keluar sebelum Mbak Lara semakin jauh mengacaukan keluarga ini. Beruntung aku memiliki Mas Ilham. Dia suami yang baik, selalu bersedia berada di garis depan membela keluarga kami. Sore-sore jangan melamun, Bun. Aku menoleh Mas Ilham yang sudah selesai mandi dan berdiri di ambang pintu dengan handuk melingkar di lehernya. Aku tersenyum kecil. Ayah sudah selesai mandinya. Ya iyalah, jawabnya sambil mengangkat alis. Aku mendesah pelan. Bunda lagi mikirin gimana caranya menyelesaikan semua ini ya. Mas Ilham mendekat dan memelukku. Sudah, Bunda tenang saja. Biar ayah yang mencari jalan keluarnya. Aku memejamkan mata sejenak, menikmati kehangatan pelukannya. Aroma sabun dari tubuhnya menenangkan hatiku yang gundah. Bun, tadi katanya masih ada bakso. Sudah diangetin belum? Tanyanya penuh harap. Aku terdiam sejenak, lalu menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal. Baksonya sudah dimakan semua sama Dava ya? Mas Ilham melotot tak percaya. Hah? Anak sekecil itu bisa habisin 2 porsi bakso? Aku terkekeh. Ya kan sama kayak ayahnya, doyan banget sama bakso. Mas Ilham tertawa. Memang iya bun, buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Aku mengangguk. Ya kalau hanyut di sungai baru jauh ya. Kami tertawa bersama, menikmati momen sederhana ini. Namun keceriaan itu seketika buyar ketika terdengar suara keributan dari luar. Di mana Laras? Suara itu lantang dan penuh amarah. Aku dan Mas Ilham saling pandang, lalu bergegas menuju pintu depan. Bude Laras nggak ada. Suara Dava terdengar nyaring, penuh ketakutan. Jangan bohong kamu anak kecil, bentak salah satu dari mereka. Aku tiba di ambang pintu tepat Dava didorong oleh seorang pria bertubuh kekar. Jantungku nyaris berhenti, namun sebelum tubuh Dava jatuh ke tanah, Mas Ilham dengan sigap menangkapnya. Jangan sentuh anak saya! Suara Mas Ilham penuh penekanan, membuat udara seketika terasa lebih berat. Pria bertubuh kekar itu menyeringai sinis, lalu meludah ke tanah di depan Mas Ilham. Jangankan anaknya, orang tuanya pun akan kami habisi kalau berani menyembunyikan Laras. Silakan geledah rumah ini, cari saja sendiri. Tegas Mas Ilham tidak gentar sedikit pun. Aku menarik Dava ke dalam rumah,
membawanya ke kamar ibu. Aku tidak mau dia melihat atau mendengar lebih banyak lagi. Setelah memastikan Dava aman, aku kembali ke depan dengan jantung berdegup kencang. "Siapa kalian?" tanya Mas Ilham. Nadanya tajam. Pria berambut cepak yang berdiri di tengah melipat tangannya. "Kami datang untuk menagih utang Laras. Rumah ini sudah digadai kepada kami. Kalau kalian gak bisa membayar, kalian harus angkat kaki dari sini." Darahku seketika berdesir. Rumah ini digadaikan. Aku menatap Mas Ilham, yang justru terkekeh kecil. "Saya gak salah dengar kan? Siapa yang berhutang? Kenapa saya yang harus membayar?" Tanyanya dengan nada bicara yang penuh ejekan. Pria kekar yang tadi mendorong Dava maju dan mencengkram kerah baju Mas Ilham. "Kalau kalian gak mau membayarnya, saya akan apa? Mau memenjarakan saya? Silahkan saja. Saya akan ladeni kalian semua di jalur hukum." Mas Ilham menyela dengan santai, membuat pria itu semakin geram. Tiba-tiba pria berambut cepak melangkah maju dan menepis tangan rekannya yang mencengkram Mas Ilham. Dengan tenang, ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna biru, lalu menyelipkannya ke saku kemeja Mas Ilham. "Jangan merasa hebat dulu. Saya bisa lebih kejam daripada sekedar melaporkan kalian ke polisi," ucapnya dengan dingin. Aku tidak bisa lagi menahan diri. "Kalian jangan asal mengancam keluarga saya," teriakku lalu berlari menghampiri mereka. "Bun!" Mas Ilham menahan tanganku dengan erat. Sementara itu, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu nama tadi. Aku meliriknya. Sebuah kartu nama berwarna biru tertuliskan Gary Adiwijaya. Sepertinya itu nama dari si pemberi utang. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Apalagi yang telah dilakukan oleh Mbak Laras, dan seberapa dalam masalah yang sudah ia ciptakan. Kalian salah sasaran. Harusnya kalian cari perempuan biadab itu, bukan mengacau di sini. Teriakku lagi. Suaraku hampir parau karena emosi yang meluap-luap. Gary hanya menyeringai. Matanya menatapku dengan penuh penghinaan. Seakan ia menikmati kemarahan dan ketidakberdayaanku. Sementara dua orang anak buahnya hanya berdiri di belakangnya dengan ekspresi datar, seolah ancaman sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka. "Bun, sudah, jangan buang-buang tenaga," bisik Mas Ilham di telingaku. Jemarinya menggenggam tanganku dengan erat, berusaha menyalurkan ketenangan meski aku tahu hatinya juga tengah membara. Gary tertawa kecil, lalu mengangkat tangannya sebagai tanda mereka akan pergi. "Kali ini kalian selamat, tapi lain kali aku tidak bisa menjamin," ucapnya sembari melangkah menjauh. Namun baru beberapa langkah, ia berhenti dan berbalik menatap kami. "Hubungi saya kalau kalian punya informasi keberadaan Laras. Jangan sampai kalian menyembunyikannya. Kalian tidak akan sanggup menghadapi konsekuensinya," ancamnya. Aku mengepalkan tangan. Amarah masih bergejolak di dalam dada. "Tanpa kalian suruh, kalau kami menemukan Mbak Laras, kami akan segera menyeretnya ke depan wajah kalian untuk menyelesaikan masalah yang dia buat." Suaraku lantang, meski dada ini terasa sesak oleh kemarahan yang tertahan. Gary kembali menyeringai sebelum akhirnya benar-benar pergi bersama anak buahnya. Baru setelah suara langkah mereka menghilang, aku merasakan tubuh ini bergetar hebat. Mas Ilham yang sedari tadi menggenggam tanganku, langsung menarikku ke dalam pelukannya. "Sudah, Bun, sudah. Istighfar," bisiknya sambil mengusap punggungku dengan lembut, berusaha menenangkan amarah yang masih membakar di dalam diri ini. Aku terisak dalam pelukan Mas Ilham, tidak mampu lagi membendung kesedihan dan kemarahan yang berkecamuk. "Bagaimana ini ya?" tanyaku dengan suara bergetar. "Bunda tenang dulu ya," ucap Mas Ilham, tetap berusaha menenangkanku meski aku tahu pikirannya juga pasti kacau. "Bagaimana Bunda bisa tenang ya? Ini sudah terlalu rumit.
Mbak Laras benar-benar keterlaluan. Aku tidak menyangka dia tega menyeret ibu ke dalam masalahnya. Aku terus merancau. Perasaan kalut dan marah bercampur aduk. Rasanya beban ini menghimpit dadaku sehingga sulit bernafas. Mas Ilham menghela nafas panjang. Matanya menatapku penuh ketegasan. Ingat, Bun, ada ayah. Ayah akan sekuat tenaga melindungi keluarga kita. Kita akan cari solusinya. Dan Mbak Laras harus menerima akibat dari perbuatannya. Aku menatap suamiku yang masih menggenggam tanganku dengan erat. Keberadaannya adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa sedikit lebih tenang di tengah kekacauan ini. Setelah ini, apa yang akan kita lakukan ya? Tanyaku lirih. Mas Ilham menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Suaranya penuh keyakinan. Ayah akan selesaikan semuanya segera. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mbak Laras tidak bisa terus bersembunyi dan membiarkan kita menanggung akibat dari ulahnya. Aku mengangguk. Meski hati ini masih cemas, rasanya sulit membayangkan apa lagi yang akan terjadi setelah ini. Aku hanya ingin masalah ini cepat selesai, agar kami bisa hidup dengan tenang kembali. Mas Ilham menangkup wajahku, menatapku dengan lembut. Sudah ya, jangan menangis terus. Nanti istri ayah gak cantik lagi. Aku tersenyum kecil meski air mataku kembali merembes. Mana bisa aku gak nangis ya? Semua ini terlalu berat. Mas Ilham mengusap pipiku, menghapus jejak air mata yang masih tersisa. Senyum dong, Bun. Aku ingin lihat istri ayah yang kuat dan tegar. Aku butuh kamu tetap berdiri di sampingku dalam menghadapi ini semua. Aku menarik nafas panjang, mencoba menguatkan diriku. Mas Ilham benar. Aku harus kuat. Aku harus tetap berdiri untuk keluarga kecil kami. Jika aku menyerah, maka aku akan membiarkan orang seperti Mbak Laras dan Geri menang. Mas Ilham kembali merangkulku ke dalam pelukannya, memberiku kehangatan dan rasa aman di tengah badai yang tengah kami hadapi. Aku menutup mata, membiarkan dadaku naik turun, mengikuti irama nafasnya. Dalam pelukan ini, aku merasakan sejenak bisa bernafas lega, sebelum kembali menghadapi kenyataan yang masih penuh dengan ketidakpastian. Matahari sudah mulai meninggi ketika Mas Ilham berpamitan kepadaku. Aku hanya mengangguk dan tersenyum kecil, mengantarnya sampai ke depan pintu rumah. Ia berkata bahwa ia hendak membeli beberapa keperluan, terutama mainan dan pakaian untuk anak-anak. Aku percaya begitu saja, tanpa curiga bahwa sebenarnya ia sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Setelah Mas Ilham pergi, aku mencoba menenangkan diri. Peristiwa tadi pagi masih menghantui pikiranku. Kedatangan para penagih hutang itu bukan hanya membuatku ketakutan, tetapi juga menorehkan luka yang mendalam di hatiku. Mbak Laras, kakak iparku sendiri, telah menyeret kami ke dalam masalah yang seharusnya tidak ada hubungannya denganku ataupun keluargaku. Sementara aku berusaha keras menjaga keharmonisan rumah tangga dan melindungi ibu, Mbak Laras justru dengan seenaknya menghilang, meninggalkan beban yang seharusnya ia tanggung sendiri. Aku menghela nafas panjang. Perasaan marah, sedih dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Aku ingin menangis lagi, tapi air mataku sudah terlalu banyak mengalir sejak pagi tadi. Aku hanya bisa berharap Mas Ilham menemukan jalan keluar dari semua ini. Waktu berlalu, dan langit mulai beranjak senja. Aku duduk di ruang tamu, kegelisahan menunggu kepulangan Mas Ilham. Aku bertanya-tanya, mengapa ia belum juga pulang? Biasanya, jika ia pergi berbelanja, tidak akan selama ini. Aku mencoba menghubunginya, tetapi panggilanku tidak dijawab. Dadaku mulai dipenuhi kecemasan. Jangan-jangan ia menemui bahaya. Jangan-jangan para penagih hutang itu kembali dan melakukan sesuatu padanya. Di saat keraguanku belum hilang, tiba-tiba Dava memanggil ayahnya. "Ayah!" seru Dava sambil berlari ke arah Mas Ilham yang baru saja keluar dari mobil. Aku yang sedang membereskan gelas-gelas di meja, menoleh dan menghampiri mereka. "Kok banyak gelas, Nak? Ada tamu ya?"
Tanya Mas Ilham setelah melihat nampan berisi 3 gelas kosong. Iya ya, Bunda manggil orang buat pasang CCTV di rumah, jawab Dava dengan polos. Aku tersenyum kecil sebelum menimpali. Buat jaga-jaga aja ya. Siapa tahu besok-besok rombongan rentenir itu datang lagi terus bikin onar. Kamu dari mana saja, Mas? Aku khawatir, tanyaku dengan suara bergetar. Mas Ilham menatapku sejenak, lalu menghela nafas. Tenang saja sayang, ayah sudah menyelesaikan semuanya. Aku terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja ia katakan. Maksudnya apa ya? Aku pergi menemui rentenir itu. Aku membawa seseorang yang ahli dalam hal ini. Aku meminta bantuan Pak Hamid, Bun, pengacara yang sudah biasa menangani hal seperti ini. Kita berhasil membuat kesepakatan. Aku hanya membayar hutang pokoknya, tanpa bunga yang menggunung itu. Gary akhirnya setuju. Sertifikat rumah ibu sudah aman sekarang. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Mas Ilham telah berjuang sendirian untuk menyelamatkan keluargaku dari masalah ini, tanpa memberitahuku. Kenapa ayah tidak bilang dulu sama aku sih ya? Aku ingin berjuang bersama ayah. Suaraku bergetar. Mas Ilham mengusap pipiku dengan lembut. Bunda sudah cukup banyak memikirkan masalah ini. Ayah tidak mau Bunda semakin stres. Biarkan ini menjadi urusan ayah. Ayah ingin Bunda tetap tenang, tetap tersenyum. Aku menatapnya. Air mataku jatuh begitu saja. Aku merasa begitu bersyukur memiliki suami seperti Mas Ilham. Ia bukan hanya menjadi tempatku bersandar, tetapi juga perisai yang selalu melindungi keluarganya tanpa mengeluh. Aku menghela nafas, mencoba menghapus air mata di pipiku. Jadi sekarang semuanya sudah selesai ya? Mas Ilham menggeleng pelan. Belum sepenuhnya, Bun. Aku juga sudah mendapatkan alamat Mbak Laras. Aku tidak akan membiarkan dia lari begitu saja. Gary juga sepakat untuk tetap mengejarnya. Biarlah dia yang menanggung akibat dari perbuatannya. Sekuat apapun aku marah pada Mbak Laras, ada bagian dari diriku yang tetap ingin ia baik-baik saja. Tetapi aku tahu, kali ini ia harus menghadapi kesalahannya sendiri. Mas Ilham kembali merengkuhku ke dalam pelukannya. Yang penting sekarang, keluarga kita sudah aman. Tidak akan ada lagi yang datang mengancam. Aku janji. Kemudian Mas Ilham mengeluarkan sebuah amplop berwarna hijau dan menyerahkannya padaku. Aku menerimanya dengan ragu. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya, dan saat mataku menangkap isi di dalamnya, aku terperangah. Sertifikat rumah ibu? Tanyaku hampir tak percaya. Mas Ilham mengangguk mantap. Aku langsung memeluknya dengan erat, tidak bisa menahan haru. Terima kasih ya, ucapku berkali-kali. Jangan berterima kasih sayang, semua ini memang sudah menjadi tanggung jawabku. Jawabnya dengan lembut. Aku mengangguk dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lega. Masalah ini mungkin belum sepenuhnya selesai, tapi setidaknya aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Mas Ilham selalu ada untukku, dan aku bersyukur untuk itu. Pelukan kami terurai ketika menyadari ada beberapa pasang mata yang memperhatikan. Para pekerja yang memasang CCTV pun menghampiri kami. Sudah semua, Bu, kata salah satu dari mereka. Terima kasih ya, Pak, ucapku dan Mas Ilham bersamaan sebelum mereka berpamitan. Mas Ilham dan Dava masuk terlebih dahulu ke dalam rumah, sementara aku membereskan gelas-gelas kotor di teras. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari dalam kamar. Aku bergegas masuk, mendapati Dava sudah terlebih dahulu berada di sisi ranjangnya. Ibu kenapa? Tanyaku panik. Aku duduk di tepi ranjang, memperhatikan wajah ibu yang nampak pucat. Ibu mau minum? Tanyaku lembut. Ibu menggeleng. Aku menggenggam tangannya. Ibu lapar ya? Sekali lagi, ibu menggeleng. Namun kali ini matanya mulai berkaca-kaca, seolah ingin mengatakan sesuatu.
tapi suaranya tidak kunjung keluar. "Ibu," panggilku pelan. Air mata ibu menetes. Aku semakin khawatir. Aku tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Aku menatap wajah ibu yang masih tetap menggeleng pelan. "Ibu lapar?" tanyaku lagi, berusaha memastikan. Namun ibu tidak kunjung menjawab. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Hanya air mata yang merembes perlahan dari sudut matanya. Hatiku mencelos melihatnya. Ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan, tetapi ia tidak mampu. Ita, Ita, suara lirihnya terdengar, hampir seperti bisikan. Aku mengerit. "Maaf, Bu, ibu ngomong apa ya? Aku tidak paham," sahut Mas Ilham dari sisi ranjang. Ita. Ibu terus mengulang kata-kata yang sama. Suaranya lemah namun syarat akan makna yang tidak ku mengerti. Aku menatap Mas Ilham yang nampak kebingungan. "Ibu kenapa ya? Tanyaku, mencoba mencari kepastian. "Ayah juga nggak tahu, Bun," jawabnya jujur. Aku bisa melihat kebingungan yang sama di matanya. Aku maju mendekat, menggantikan Mas Ilham yang berjongkok di samping ranjang ibu. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. "Ibu kenapa?" tanyaku berusaha lebih lembut. Ita. Ibu kembali menyebut kata itu dengan isak. Aku mencoba mengingat, mencari arti dari kata itu. Lalu aku teringat seseorang. "Mbak Rita?" tanyaku hati-hati. Ibu mengangguk cepat, seolah aku akhirnya menangkap maksudnya. Aku menatap Mas Ilham, lalu kembali ke ibu. "Mbak Rita sudah tidak bekerja lagi di sini, Bu. Tapi ibu nggak usah khawatir, kami akan menemani ibu," ujarku menenangkan. Namun aku bisa melihat di mata ibu bahwa bukan itu maksudnya. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin ia sampaikan. Aku hanya bisa menebak-nebak sambil tetap menggenggam tangannya. Beberapa saat kemudian, aku keluar kamar untuk menyiapkan makan malam. Dava mengekor di belakangku, menggumamkan sesuatu tentang ayam goreng kesukaannya. Saat aku kembali ke meja makan, Mas Ilham masih berada di kamar bersama ibu. Aku melihatnya sedang berjongkok di sisi ranjang. Nampak mengamati sesuatu di bawahnya. Wajahnya berubah tegang. Ketika akhirnya dia muncul, wajahnya nampak pucat. Aku memperhatikan gelagatnya yang aneh saat ia berjalan ke arah meja makan. Sesuatu yang mengganggunya. "Yah, kenapa? Makanannya nggak enak ya?" tanyaku saat melihatnya hanya memainkan sendok tanpa benar-benar makan. "Enak kok, Bun," jawabnya cepat, tapi aku tahu dia berbohong. Aku mendekat, menyentuh keningnya. "Nggak anget," gumamku. "Ayah nggak sakit, Bun," katanya sambil meraih tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Aku menatapnya dalam diam. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku yakin, namun aku memilih untuk tidak bertanya dulu. Aku hanya ingin ia makan, setidaknya agar dia tidak semakin terlihat pucat. Aku mengambil piringnya dan menyuapkan sesendok nasi ke hadapannya. Ucapku, mencoba membuatnya membuka mulut seperti yang sering kulakukan pada Dava. Mas Ilham menatapku sejenak, lalu akhirnya menurut. Aku tersenyum tipis, setidaknya dia mau makan. Setelah makan malam, kami mengantar ibu kembali ke dalam kamarnya. Seperti biasa, Dava ingin tidur dengan neneknya. Aku dan Mas Ilham pun akhirnya masuk ke dalam kamar, beristirahat setelah hari yang panjang. Aku berbaring di samping Mas Ilham, menatap langit-langit kamar. Lalu perlahan aku berbalik, menarik lengan kirinya dan menjadikannya bantal, sementara lengan yang lain aku lingkarkan ke pinggangku. "Kelonin," ucapku manja. Mas Ilham tersenyum tipis, lalu menarikku lebih erat ke dalam pelukannya. Aku merasa nyaman dalam dekapan hangatnya, meski aku tahu
Ada sesuatu yang tengah berkecamuk di benaknya. Aku masih memeluk lengan Mas Ilham dengan erat, menikmati setiap detik dalam dekapan hangatnya. Aku tahu dia lelah. Hari ini pasti berat baginya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam raut wajahnya. Seolah-olah pikirannya terbebani oleh sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan begitu saja. "Yah," panggilku pelan, berusaha menarik perhatiannya. Mas Ilham menoleh dan tersenyum tipis. "Kenapa, Bun?" Aku menatap matanya lekat. "Ayah kenapa? Dari tadi kok ayah kelihatannya aneh. Ayah mikirin apa sih?" Dia menghela nafas panjang sebelum akhirnya meraih tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Aku tahu ini bukan sesuatu yang sepele. "Bun, ada sesuatu yang harus ayah ceritakan ke Bunda. Tapi Bunda harus janji ya buat tetap tenang," katanya dengan suara berat. Jantungku berdegup kencang. "Ada apa sih ya?" Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah tabung kecil. Aku menatap benda itu dengan bingung. "Ini apa ya?" "Ayah tadi nemuin ini di bawah kolong ranjang ibu," jawabnya pelan. "Bun, ini wadah bekas obat penggugur kandungan." Dunia terasa berhenti berputar. Aku menatap botol itu dengan tangan gemetar. Aku mencoba membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Mas Ilham langsung menarikku ke dalam pelukannya. "Ayah nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bun. Tapi kalau ini ada hubungannya sama keguguran kamu 2 tahun yang lalu, ayah janji akan cari tahu siapa yang sudah tega melakukan ini." Aku terisak di dada Mas Ilham. Luka lama yang kupikir sudah kering, kini kembali menganga. Aku masih ingat betapa hancurnya hatiku saat kehilangan calon bayi kami. Aku menyalahkan diri sendiri, berpikir bahwa aku mungkin kurang menjaga kehamilan itu. Tapi kalau benar ada seseorang yang sengaja membuatku kehilangan anakku, kita harus cari tahu ya. Suaraku bergetar. Kalau benar ada yang sengaja melakukan ini, aku tidak akan tinggal diam. Mas Ilham mengusap punggungku dengan lembut. "Iya, Bun. Ayah juga nggak akan tinggal diam. Ayah juga tidak akan diam saja. Kita harus cari tahu bersama." Aku masih terguncang dengan pengakuan Mas Ilham tentang botol obat penggugur kandungan itu. Perasaanku campur aduk antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Aku tahu bahwa ada yang tidak beres. Dan satu-satunya orang yang mungkin tahu kebenaran ini adalah Mbak Rita. Setelah mengumpulkan keberanian, aku segera menemui Mbak Rita kembali karena aku yakin Mbak Rita tahu semuanya. Saat aku tiba di rumahnya, wajahnya nampak pucat seperti sudah menebak apa yang ingin aku tanyakan. Tanpa basa-basi, aku keluarkan botol itu dari tasku dan menatapnya tajam. "Mbak, aku tahu ini milik Mbak Laras. Aku butuh penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak?" Tanyaku dengan suara bergetar. Mbak Rita menarik nafas panjang. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah ia sudah menahan beban ini terlalu lama. "Kamu benar. Botol itu milik Mbak Laras. Dialah otak di balik semua ini," ucapnya lirih. Aku mengerit. "Maksudnya apa, Mbak?" Mbak Rita menunduk, seakan merasa bersalah. Aku sudah lama tahu tentang rencana jahatnya. Mbak Laras ingin menguasai warisan rumah milik ibu, dan dia melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Bahkan dia yang membuat ibu semakin parah sakitnya dengan mencampurkan sesuatu ke dalam obat-obatan ibu. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. "Ini tidak mungkin, kan? Kenapa Mbak Rita diam saja selama ini?" Mbak Rita mulai menangis. "Aku takut. Aku tidak berani melawan Mbak Laras. Dia mengancam akan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya." Aku menggigit bibir, mencoba menahan amarah yang berkecamuk di dalam dadaku. "Lalu bagaimana dengan Mas Wisnu? Dia kemana, Mbak?" Mbak Rita terisak. "Dia di penjara.
Mbak Laras yang menjebaknya. Dia merekayasa sebuah kasus pencurian dan membuatnya seolah-olah Mas Wisnu itulah pelakunya. Polisi menangkapnya, dan sekarang dia masih mendekam di sel tahanan. Lututku lemas mendengarnya. Jadi selama ini, semua yang telah terjadi hanyalah permainan licik Mbak Laras. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus bicara dengan Mas Ilham. Setelah menemukan kebenaran yang mengejutkan dari Mbak Rita, aku dan Mas Ilham segera mengambil tindakan. Mas Ilham memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum dengan Mbak Rita sebagai saksi utama. Kami segera menuju kantor polisi untuk melaporkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Mbak Laras. Di hadapan polisi, Mbak Rita dengan air mata penyesalan menceritakan semua yang ia ketahui. Ia mengungkapkan bagaimana Mbak Laras telah merekayasa kasus pencurian yang membuat Mas Wisnu masuk ke dalam penjara. Ia juga menjelaskan bahwa Mbak Laras sengaja memperburuk kondisi kesehatan ibu demi menguasai rumah warisan keluarga. Polisi mencatat semua keterangan dengan serius dan langsung mengambil tindakan. Berkat informasi yang diperoleh dari Mas Ilham, kurang dari 24 jam polisi berhasil menemukan tempat persembunyian Mbak Laras. Dia ditangkap tanpa perlawanan berarti. Wajahnya nampak pucat dan penuh ketakutan saat borgol dikaitkan ke tangannya. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Dulu dia adalah kakak yang aku hormati. Tetapi kini dia telah menjadi sosok yang begitu kejam demi harta. Setelah Mbak Laras ditangkap, aku dan Mas Ilham mengalihkan perhatian kami untuk membantu Mas Wisnu keluar dari penjara. Dengan bukti baru dan kesaksian dari Mbak Rita, pengacara yang kami sewa segera mengajukan banding. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang kami duga. Pengadilan menemukan cukup bukti bahwa Mas Wisnu adalah korban fitnah dan rekayasa. Setelah beberapa minggu, pengadilan akhirnya membebaskannya dari segala tuntutan. Hari itu di depan gerbang penjara, ibu menangis haru saat melihat Mas Wisnu keluar dengan langkah gontai. Mas Wisnu langsung berlari memeluk ibu. Tangisnya pecah di bahu sang ibu. Aku dan Mas Ilham hanya bisa tersenyum melihat mereka dalam pelukan penuh kebahagiaan. Sementara itu Mbak Laras menghadapi persidangan atas semua kejahatannya. Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal atas segala perbuatannya. Ia dijatuhi hukuman penjara atas kasus penipuan, fitnah, dan percobaan peracunan ibu. Saat vonis dijatuhkan, ekspresinya kosong, seolah tidak percaya bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Setelah semuanya selesai, kami berusaha kembali menjalani hidup kami dengan lebih tenang. Ibu yang sempat sakit akhirnya berangsur pulih karena kebahagiaan yang kembali hadir di keluarganya. Mas Wisnu berusaha membangun kembali hidupnya setelah keluar dari penjara. Aku dan Mas Ilham pun semakin erat dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami. Pada akhirnya, kami semua mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya. Kejahatan telah mendapatkan balasan, dan keluarga kami kembali bersatu dalam kedamaian. Kami menyadari bahwa harta bukanlah segalanya, tetapi keluarga yang utuh dan saling mendukung adalah yang terpenting dalam hidup ini.